Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freti Fadila Zinta Gunawan dengan NIM 2010-2002, Program Studi Ilmu Pemerintahan Reguler Semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topik-topik pembangunan. Yang pertama adalah pengertian pembangunan. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah, diperuntukkan bagi masyarakat dan untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik, dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Pembangunan juga adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha, pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara, serta pemerintah dalam rangkaian pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan perdesaan demi mencapainya tujuan pembangunan nasional. Yang kedua, ada tujuan pembangunan. Setiap bangsa membutuhkan pembangunan. Pembangunan ini merupakan suatu tujuan yang bagi kebanyakan orang merupakan hal yang wajar yang terjadi dengan sendirinya. Sementara itu, kemajuan di bidang ekonomi merupakan unsur paling penting dari setiap pembangunan. Namun, unsur itu bukanlah satu-satunya. Ini disebabkan karena pembangunan tidak merata. Suatu fenomena ekonomi pada akhirnya, pembangunan menuntut kita memusatkan perhatian pada hal-hal yang lebih daripada sekedar sisi material dan finansial dari kehidupan manusia. Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana perbaikan atau meningkatkan tingkat hidup masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Perkembangan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan menjadi semacam kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Oleh sebab itu, pembahasan masalah pembangunan banyak menaruh perhatian yang lebih besar daripada nasib yang dihadapi oleh sebagian besar atau 2/3 penduduk dunia yang berada di negara-negara sedang berkembang. Yang ketiga yaitu mengukur pembangunan di suatu negara dapat digunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu kekayaan rata-rata. Pembangunan pada awalnya dipandang dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara tersebut setiap tahunnya lewat perhitungan pendapatan rata-rata. Selanjutnya yang kedua yaitu pemerataan. Segera menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki atau yang diproduksikan oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh seluruh penduduknya, tetapi bisa terjadi sebagian kecil orang yang ada di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dalam kemiskinan. Hal ini menimbulkan ironi. Orang-orang kaya ibaratkan sebagai pulau kecil yang dikelilingi oleh samudra orang-orang miskin yang sangat luas. Kemiskinan yang ada di masyarakat tertutup oleh adanya kekayaan yang luar biasa tersebut. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB atau kapita saja. Pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat beberapa proses dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, beberapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya. Kalau terjadi ketimbangan yang luar biasa, misalnya 20% penduduk terkaya meraih lebih dari 50% PNB, sedangkan sisanya dibagi rata.
Bila pembangunan sebuah bangsa diukur dengan PNB atau kapita dan tingkat ketimpangan pembagian pendapatannya, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih majemuk. Tidak saja kekayaan atau produktivitas bangsa tersebut dilihat, tetapi juga pemerataan kekayaannya. Tidak semua negara yang berhasil meningkatkan PNB atau per kapitanya berhasil juga dalam meratakan hasil-hasil pembangunannya. Demikian juga negara yang masih rendah PNB atau per kapitanya menunjukkan ketimpangan yang tinggi dalam hal pemerataan. Dengan demikian, dapat dikatakan bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang di samping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata. Yang ketiga, yaitu kualitas kehidupan. Salah satu cara lain untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sebuah negara adalah dengan menggunakan tolak ukur Peculiari. Tolak ukur ini diperkenalkan oleh Morris yang mengatur 3 indikator, yaitu yang pertama yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan yang ketiga, rata-rata prosentasi buta dan melek huruf. Bagi yang pertama yaitu rata-rata harapan hidup sesudah umur 1 tahun. Yang kedua, rata-rata jumlah kematian bayi. Dan yang ketiga, rata-rata prosentasi buta dan melek huruf. Bagi yang pertama, angka 100 diberikan bila rata-rata harapan hidup mencapai 77 tahun, sedangkan angka 1 diberikan apabila rata-rata harapan hidup hanya mencapai 28 tahun. Yang kedua, angka 100 diberikan bila rata-rata angka kematian adalah 9 untuk setiap 1000 bayi. Angka 1 bila rata-rata kematian adalah 229. Untuk indikator yang ketiga, angka 100 diberikan apabila rata-rata prosentase melek aksara mencapai 100%. Angka 0 diberikan bila tidak ada yang melek aksara di negara tersebut. Angka rata-rata dari ketiga indikator ini, yakni harapan hidup, kematian bayi, dan melek aksara, menjadi angka Peculiari yang besarnya antara 0 sampai 100. Atas dasar ini dapat disusun di sebuah daftar urut dari negara-negara sesuai dengan presentasi Peculiarinya. Selanjutnya yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungannya. Lingkungannya semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras. Sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitas lebih lambat dari kecepatan perusakan sumber alam tersebut. Mungkin juga pabrik-pabrik yang didirikan menghasilkan limbah kimia yang merusak alam di sekitarnya, sehingga mengganggu kesehatan penduduk maupun segala makhluk hidup di sekitarnya. Padahal sumber-sumber alam dan manusia itu adalah faktor utama yang menghasilkan pertumbuhan yang tinggi. Oleh karena itu, seringkali terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak sustainable. Karena itu, dalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukkan juga faktor kerusakan. Apa gunanya sebuah pembangunan yang saat ini memang tinggi produktivitasnya, merata pembagian kekayaannya, tetapi dalam jangka 10 tahun atau 20 tahun mendatang akan kempes karena kehilangan sumber daya yang menjadi impuls utama pertumbuhan tersebut. Selanjutnya yang terakhir mengenai pengukuran pembangunan di suatu negara, yaitu keadaan sosial dan kesinambungan. Dengan demikianlah, tolak ukur pembangunan yang berhasil yang semulanya hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks. 2 faktor yang ditambahkan pada pembahasan di atas, yakni faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan hidup, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini supaya bisa berlangsung terus secara berkeseimbangan. Sebenarnya, faktor kehadiran sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat. Yang pertama, keadilan sosial bukanlah faktor yang dimasuk atas dasar pertimbangan moral, yaitu dengan demikian keadilan saja, tetapi faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga. Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan menjadi rawan secara politis. Orang-orang miskin itu cenderung untuk menolak status quo yang ada.
Mereka ingin memperbaiki diri dengan mengubah keadaan. Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial memungkinkan, misalnya terjadi pertentangan yang tajam antara yang kaya dan yang miskin, terjadi perpecahan di kalangan militer, dan sebagiannya dari mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan. Kelompok orang-orang miskin ini terorganisir secara relatif baik dan sebagainya. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah tercapai. Akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang sudah tercapai. Dengan demikian, selesailah pembahasan saya tentang topik-topik pembangunan. Terlebih dan terkurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.